Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di momen Natal biasanya kita akan mengingat bagaimana Yesus yang dari surga itu turun ke dalam dunia. Dan biasanya kita diajarkan Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan yang datang dengan bersusah payah untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Ya, itu adalah faktanya. Namun ada sebuah fakta yang lain selain untuk menebus kita, yaitu untuk taat dan tunduk kepada ketetapan Allah. Kali ini kita akan melihat bagaimana Yesus berdoa bagi murid-muridnya saat ia hendak ditangkap oleh banyak orang. Namun marilah kita meminta pertolongan dalam doa terlebih dahulu, kiranya Roh Kudus memberikan kita pengertian yang benar. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih saat Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah supaya kami senantiasa memahaminya dan perlahan-lahan kami berjuang mengerjakannya sehingga kami benar-benar memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ketika Yesus hendak ditangkap, maka ia mendoakan murid-muridnya di dalam Yohanes ke-17. Dan kali ini kita akan melihat secara spesifik ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Para penafsir mengatakan bahwa ayat ini sesungguhnya menyimpulkan semua cerita tentang keselamatan dari permulaan sampai pada akhirnya. Ketika kita mencermati satu persatu, kata per kata, maka kita akan menemukan bahwa semuanya memiliki makna yang begitu dalam. Ketika ia mengatakan di ayat yang ke-24 ini, ya Bapa, artinya ia menandakan suatu relasi yang begitu dekat antara anak dan seorang bapa ketika ia mengatakannya dalam doanya. Yesus mengatakan, aku mau supaya di mana aku berada, mereka pun berada. Maka sesungguhnya keselamatan atau surga yang dibicarakan oleh Kristen itu sebenarnya intinya hanya satu, yaitu diam bersama dengan Tuhan atau berkumpul bersama dengan Yesus. Itu adalah surga yang sebenarnya. Sehingga ketika Yesus berkata, Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka berada, artinya Yesus berdoa sebagai imam bagi kita, kiranya kita berkumpul bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Dan untuk itulah Dia datang ke dunia ini, untuk membebaskan kita dari dosa, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Dia kelak. Dan Ia juga mengatakan, agar mereka memandang kemuliaanku. Kita berkumpul bersama-sama dengan Yesus supaya kita bisa memandang kemuliaan Allah. Maka jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak seorang pun dapat melihat Allah karena semua orang telah berdosa. Maka bagaimana caranya supaya kita dapat memandang kemuliaan Allah itu? Berarti kita harus dibebaskan dari dosa itu. Maka Yesus datang membebaskan kita sehingga kita bisa berkumpul dan memandang kemuliaan Tuhan itu. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan, kata Yesus. Maka Yesus sedang berbicara mengenai kasih antara Allah Bapa dan kasih Anak yang menandakan adanya relasi yang begitu dekat antara Allah Tritunggal di sini. Di mana Yesus menyadari dengan sangat bahwa dirinya dikasihi oleh Allah. Maka ia datang ke dunia menyatakan kasihnya itu juga kepada manusia. Maka kita menemukan sebuah pola yang bagus sekali. Yang pertama, Yesus berdoa supaya kita bisa berkumpul bersama dengan Dia. Dan kalau kita berkumpul, kita semua manusia-manusia yang telah diselamatkan bisa memandang kepada kemuliaan Tuhan. Dan kita semua bisa memandang kepada kemuliaan Tuhan didasarkan kepada satu hal, yaitu kasih Allah. Bukan kasih manusia, tetapi kasih Allah. Tidak peduli seberapa besar kasih kita kepada Allah, pasti kasih itu adalah kasih yang sia-sia jikalau bukan Allah yang menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu. Ya, Allah adalah kasih. Ia datang ke dunia
dan memberikan bahkan tinggal dalam hati kita sebagai kasih yang sejati, sehingga kita mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Maka sungguh doa yang begitu indah dari imam kita yang agung, yaitu Yesus. Ia berdoa supaya kita tinggal bersama-sama dengan Dia, berdoa supaya kita bisa melihat kemuliaannya, dan berdoa supaya kita bisa mengasihi semakin hari mengasihi Dia. Maka doa ini yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya adalah doa yang sama diberikan kepada kita. Maka kiranya kita semakin kuat untuk percaya kepada Yesus yang terus mendoakan kita, untuk terus membawa kita kepada kemuliaan itu. Karena Ia begitu mengasihi kita. Dan kita belajar satu hal, Yesus mengasihi Allah Bapa sejak permulaan zaman. Kalau kita lihat di ayat yang kelima, bahkan Yesus dikatakan telah memegang kemuliaan itu bahkan sejak dunia ini belum ada. Kiranya Tuhan menolong kita semua yang penuh dengan kemuliaan, membawa kita kepada kemuliaan dan melihat kemuliaan itu dengan mata kita. Terpujilah Dia. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali atas anugerah pertolongan dan kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak akan mampu melihat kemuliaan-Mu yang begitu agung. Maka bawalah kami kepadanya supaya kami terus memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.